Nah, terus apa yang terlihat di game ini itu sebenarnya yang ada di dalam main kamera ini, yang ada di kamera. Di kameranya kan kotak segini tuh. Nah, apabila objeknya aku pindah keluar, nah dia nggak akan kelihatan. Kayak gitu. Jadi ini nanti yang di scene kita yang bakal ngutang-ngatik semua objek-objek yang ada di game kita nanti, itu semuanya kita otak-atik di scene ini nanti. Nah, objek-objek apa aja yang ada di scene nanti bakal ditampilkan di hierarki di sini nih. Nah, ini pertamanya ada bawaannya Unity itu kita dikasih sampel scene. Bawaannya cuman main kamera. Terus tadi aku kasih kapsul. Jadi sementara di scene yang baru ini masih ada 2 game object. Nah, game object itu dasarnya itu ada sebuah komponen. Komponennya itu sebenarnya transform aja. Misalnya kita bikin empty game object. Nah, di sini kita di scene kita nggak kelihatan apa-apa, ya cuman sebuah koordinat di sini. Nah, itu cuma punya transform. Nah, apa itu transform? Transform itu sebuah komponen yang memperlihatkan posisi kita, rotasi dari sebuah game object kita, dan skala dari game object kita tuh. Nah, mungkin kalau di sini nggak kelihatan ya buat skala sama rotasi. Mungkin kita pakai yang kapsul aja. Oke, kalau kita tarik ke atas, nanti Y-nya bakal berubah. Y ditransform berubah. Kalau kiri kanan horizontal, ya posisi X-nya yang berubah. Nah, Z ini, itu ya Z ke belakang sini. Misalkan tadi kan kita karena pakai template 2D tuh. Nah, ini otomatis di scene bakal keklik tuh yang bagian 2D. Nah, misal kita klik lagi 2D-nya, nah kita bakal ke tampilan 3D kayak gini. Nah, Z itu yang bagian sini, yang bagian biru. Z. Kayak gini. Kayak itu. Tapi buat 2D sebenarnya nggak terlalu pengaruh, kecuali nanti kalau game objek kita udah besar, banyak banget, nanti kita perlu kayak menentukan yang bagian belakang itu yang mana, yang di tengah itu yang mana, yang di depan itu yang mana. Misalkan yang di belakang itu kayak semacam background-nya, kayak awan atau pemandangan, lautan kayak gitu, itu kita bisa set game objeknya di bagian belakang. Jadi nanti Z-nya kita kecilin banget kayak gitu. Nah, terus rotasi. Nah, buat 2D rotasi di X dan Y itu nggak terlalu pengaruh. Nah, ini kan nggak ada pengaruhnya kan, meskipun tak ganti berapapun angkanya X. Kenapa? Karena ya dia rotasi ke sumbu X. Kemudian kalau yang Y juga sama, kan nggak kelihatan. Soalnya kalau 2D emang rotasi buat X dan Y nggak terlalu pengaruh. Nah, kalau yang Z, nah baru kelihatan kan. Kita kasih 90, kita kasih 45, kayak gitu. Nah, buat skala ya skala, buat memperbesar, memperlebar bagian X, memperlebar bagian Y, memperlebar bagian Z. Oh, Z nggak kelihatan sih, soalnya ke belakang. Kayak gitu. Oke, itu buat yang transform. Nah, sprite render ini apa? Sprite render ini ya buat yang render tampilannya. Misalkan tampilannya capsule, di sini ada sprite capsule kan. Jadi kalau kita klik, kita ada pilihan-pilihan lain yang kayak gini. Kayak aset-asetnya lah yang ada di Unity. Kayak gitu.
Nanti misalkan kita ganti asetnya seperti diganti kayak mobil, atau misalkan kalau bikin karakter ya sprite-nya diganti karakternya kayak gitu. Dah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Untuk bagian sprite render kita bahas nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau kita ngotak-ngatik lagi sprite renderer. Nah, oke. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan buat sekilas Unity. Buat yang awal-awal ini, mungkin kalau ada bisa langsung interupsi aja. Atau misal kecepatan, bisa langsung interupsi aja. Kalau tanya, bisa langsung tanya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nah, kita tadi kan bisa ngotak-ngatik tuh, transform posisi, XY, rotasi Z. Nah, tapi gimana tuh kita mau kayak ngerakinnya atau apa, objeknya biar bergerak sesuai dengan algoritma yang kita berikan. Oke, mungkin nah, caranya itu kita kasih sebuah komponen itu namanya script. Scriptnya itu pakai sysub. Di sini kita bisa klik kanan di bagian folder project, klik kanan, create, kemudian sysub. Kita kasih nama apa ya? Kar aja deh. Nah, habis kita bikin script, nah biar si game object ini nanti terpengaruh dengan script yang udah kita buat, nah, kita harus drag and drop scriptnya ke bagian inspektor. Nah, tapi pastikan inspektornya ini buka yang bagian game object yang kar tadi kan, atau game object yang dituju lah, katakanlah. Nah, kemudian kita buka scriptnya. Nah, kalau udah integrasi tuh tadi Visual Studio Code sama Visual Studio, kita tinggal klik 2 kali scriptnya, nanti langsung ngebuka di code editor yang kalian pilih. Oke, selanjutnya buat standar script yang ada di Unity, standar minimum script yang ada di Unity itu di sini ada 2 fungsi, yaitu start sama update. Kan kemarin di semester 1 udah diajarin fungsi kan ya? Oh iya mas. Oke. Jadi kan kita buat menjalankan sebuah fungsi, kalau di yang kemarin kan pasti memanggil fungsi itu kan, biar fungsi itu dijalankan. Nah, buat di Unity sendiri sebenarnya kayak gitu. Cuman hal itu udah di enkapsulasi atau dijalankan secara di bagian backend-nya dari Unity-nya itu udah ngeset seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak manggil fungsi yang ada di sini, misal start atau update. Nah, perbedaannya apa? Start ini dipanggil ketika frame pertama muncul, atau kita Mas Tim, itu teksnya digedein bisa nggak mas? Kayak kecil banget. Oh, oke. Oke. Silahkan. Oke, nice. Kurang gede ya? Oke. Nah, di sini ada 2 fungsi utama di Unity, start sama update. Nah, apa itu start? Start itu dipanggil ketika dia pertama kali membuka scene tersebut atau menjalankan scene tersebut. Contoh aja deh. Di sini aku mau ngubah transformnya. Ketik transform dot
Misal kita mainan rotate aja deh. Aku mau ngerotate set angle-nya secara 45 derajat ya. Nah, jangan lupa di save. Terus balik ke Unity. Kita save lagi scene-nya. Nah, terus di Unity kita kalau pengen nyoba tuh game kita udah kita kasih algoritma bermacam-macam, kita pengen coba, kita pengen tes. Nah, itu di sini ada 3 tombol yang di atas ini. Nah, yang kiri ini buat kita play. Yang ini itu pause. Yang kanan sendiri ini step. Kalau yang step aku jarang menggunakan. Jadi yang paling utama sih play sama pause. Jadi buat play kita klik play. Nah, setelah kita klik play, dia langsung rotasi menjadi Z-nya 45 nih, 45 kan. Atau kita coba ganti deh. Selain rotate, kita coba ganti posisinya. Misalkan kalau yang sekarang 0,25 tuh, kita ganti ke 0,0 deh. 0,0. Nah, kan dia agak pindah dikit kan, meskipun di bagian sini nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi di bagian inspektor kita bisa lihat posisinya udah balik ke 0, 0, Z-nya 45. Jadi kegunaan dari metode atau fungsi, mungkin kalian sebelumnya sebutannya fungsi ya, tapi buat seterusnya, buat di OOP nanti pun panggilannya sebenarnya metode. Tapi sama aja sih, metode atau fungsi itu sama aja. Kayak gitu. Jadi metode atau fungsi start itu dijalankan ketika pertama kali scene itu di load. Kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi dari Unity ini ada banyak sekali, nggak cuma start ada sama update, ada juga namanya away kayak gini. Nah, tapi itu nanti aja. Jadi ada beberapa kayak step-step yang udah dikasih Unity yang dipanggil itu apa aja. Update pun ini ada macam-macam, ada update, ada fixed update, ada late update gitu. Nah, mungkin ini nanti aja kita bahasnya. Oke, buat fungsi start itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau kecepatan, Mas? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke fungsi update. Apa itu fungsi update? Jadi fungsi update itu dipanggil pada setiap frame ketika Unity dijalankan. Ingat, setiap frame, bukan setiap detik. 1 detik bisa dijalankan ratusan frame atau puluhan frame. Jadi di update nanti juga puluhan kali dipanggil kayak gitu. Nah, contohnya kita kasih rotate tadi.
kasih yang sama deh. Kita rotate sejauh 45. Kita coba play. Wih, cepet banget muternya. Jadi dia tiap frame dia bakal bertambah 45 di bagian Z. Oke, kita coba kita turunkan. Mungkin kita pakai 0,01 deh. 0,1 aja deh. Nah, di Unity penulisan angka khusus untuk float. Jadi kalau integer kan biasa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk float atau bilangan desimal itu kita tambahkan F di belakangnya, 0,1 F. F stands for float. Nah, kalau 0,1 kelihatan tuh. Dia bakal bertambah dikit demi dikit tiap frame 0,1. Dia bakal muter terus perlahan. Dia dipanggil terus selama kita berikan fungsi, kita berikan algoritmanya di update. Oke. Oh ya Mas, itu gimana kok tahu fungsinya rotate? Nah, buat fungsi-fungsi yang ada punyanya Unity atau fungsi bawaannya Unity, ya sebenarnya nggak perlu dihafalin. Aku pun nggak mungkin hafal semua fungsi yang ada di Unity. Dan mungkin dari programmer-programmer yang lain pun nggak akan menghafalkan semua fungsi-fungsi yang ada di bahasa yang lain atau framework yang lain. Kita tinggal setidaknya tahu cara atau algoritma gimana melakukan sesuai dengan pikiran kita atau sesuai dengan desain dari gamenya. Misalkan aku pengen ngerotate, ya kita tinggal cari aja di internet fungsi buat ngerotate itu apa di Unity. Nah, misalnya ada rotate ini kayak gitu. Jadi buat fungsi-fungsi bawaannya Unity nggak perlu dihafalin. Ini menurutku. Oke. Jadi mungkin ya ada beberapa fungsi yang mungkin aku hafal, tapi tentu nggak semuanya. Yang penting ini aja sih, kayak ya tetap balik lagi ke algoritma. Gimana kita bisa memecahkan masalah yang diberikan ke kita, atau gimana kita mewujudkan desain yang udah diberikan ke kita kayak gitu. Buat fungsi atau metodenya itu gimana, ya kita bisa menggunakan bantuan Mbah Google. Seperti itu. Oke. Nah, udah bisa rotate nih. Next apa ya? Mungkin kita coba kayak semacam translasi dulu deh. Kita gerakin objeknya. Kita komen dulu. Kalian udah diajarkan komen belum ya? Apa itu komen di semester 1? Udah atau belum? Aku sendiri belum, Mas. Belum ya? Nah, komen itu ya komentar. Maksudnya itu komentar. Jadi tadi kayak awalnya di sini ada sebuah komentar tuh.
Yang double slash itu bang mas. Ya double slash gini, dia berupa komentar. Biasanya kita kasih ke semacam kayak penjelasan metode itu tentang apa. Misal contohnya ini tadi start digunakan atau dipanggil ketika ini di play pertama kali. Itu. Nah, komen ini tidak akan dijalankan sama Unity atau engine-nya. Jadi meskipun tak komen kayak gini, dia nggak akan dijalankan. Dia bakal dibaca sebagai sebuah komentar aja, kayak gitu. Oke, balik lagi ke translasi atau perpindahan objek. Pakai transform.translate. Translate untuk translasi. Jadi aku pengen kita translasi satu vektor ke Y. Jangan deh, kayaknya kebanyakan. 0,1 float. Kita play. Nah, dia jalan terus. Wah, tidak berhenti. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia bakal posisi transform posisinya bakal bertambah terus jumlah 1 tiap frame. 0,1 tiap frame di bagian Y. Jadi kayak ya kurang lebih kayak gini. Dia bakal bertambah gini tiap frame. Oke. Mungkin kita coba 0,01. Nah, kan lebih lambat lagi dia jalannya. Kayak gitu. Nah, Mas, kalau digabung gimana? Oke, kalau digabung gimana? Ya, dia bakal jalanin dua-duanya. Efeknya bagaimana? Kita coba lihat. Nah, dia bakal muter terus kayak gini. Kenapa? Karena dia sambil dirotasi ke sebelah kiri sebanyak 0,1 tiap frame, dia juga ke atas. Kan atasnya dia sini tuh. Jadi dia yang ngikutin ke atas ini sebanyak 0,01. Terus kayak gitu. Oke, dari sini ada yang pengen ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas atau kecepatan? Punya aku nggak gerak mas, sama nggak muter juga mas. Ini udah ditempelin skripnya. Oh iya belum mas ya. Oh iya mas, saya lupa. Oke, coba dulu. Iya mas, saya coba.
Oh iya Mas, sudah Mas. Oke. Makasih Mas. Oh saya izin bertanya Mas. Yap. Kalau penamaannya itu penting nggak Mas? Oke, penamaan dari Dari skripnya sama objeknya Mas. oke, penamaan. Tentu saja penting. Ya, katakanlah buat yang objek ya kita gimana caranya kayak membedakan satu objek dengan objek yang lain kan. Jadi misalnya ada objek car, ada objek apa obstacle atau objek road misalkan, atau katakanlah di bagian bagian game action lah, kita ada player, ada AI, kan pasti objeknya yang berbeda tuh. Jadi penamaan cukup penting. Jadi nanti objek player terus sama objek AI atau enemy AI kayak gitu. Kalau penamaannya apa namanya asal atau sama, padahal isi dari komponennya itu berbeda. Yang satu komponennya tentang AI, penggerakannya AI kayak gimana, yang satunya komponennya tentang player. Kan kita nggak mungkin kita coba cari satu-satu. Ya kalau game objeknya cuman beberapa aja, tapi kalau semakin lama kan pasti game kan semakin kompleks, semakin banyak objeknya. Jadi nggak cuman 1, 2, 3, 10, itu nggak cuma segitu, mungkin bisa sampai puluhan, 50 ke atas atau bahkan ratusan objek kayak gitu. Jadi biar biar lebih mudah kita mencari. Jadi misal nih kita ada kayak banyak objek kayak gini. Biasanya penataannya kayak gini. Nah, kan misalkan ini ada objek-objek yang lain. Terus kita biar lihat hierarkinya itu rapi kan, kita kayak close gini kan. Nah, tapi kita kan nggak tahu di dalamnya ada objek apa aja. Nah, dengan penamaan yang sesuai, kita kan bisa langsung search, misalkan kita car. Oh, ada ini, kayak gitu. Terus buat script ini tentu ini ya, kalau mengacu kayak standar programming, itu pasti bakal pengaruh banget penamaan sebuah script. Biasanya penamaannya itu ya menyesuaikan dengan fungsi dari script itu tuh. Misalnya kalau di sini kan scriptku bakal mengenai fungsinya ya tentang car-nya, tentang tentang pengendalian dari sebuah mobilnya kayak gitu. Mungkin aku bakal sesimpel car. Atau misalkan yang lain tuh, misalkan di sebuah player kita ada komponen namanya health point atau HP kan. Nah, di situ ya kita bikin sebuah script yang namanya ya health atau health point. Yang isi dari scriptnya itu ya tentang health point, penambahan health point, pengurangan health point, apa aja yang tentang health point. Nah, buat penamaan ini atau fungsi-fungsi dari dari sebuah script ini nanti kita bahas lebih lanjut di next time aja tentang OOP. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan OOP kayak gitu sih. Penamaan. Makasih kalau gitu Mas. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bentar.
Nah, yang lain udah nyoba apa ada kendala? Kalau ada yang bingung atau ada yang nggak jalan codingannya, oke. Kalau nggak ada yang terakhir tentang variabel. Nah, kalian pasti udah tahu kan variabel. Nah, biasanya kalau variabel kan kalian bikinnya ya di variabel lokal di dalam sebuah metode tuh yang pertama kali diajarkan. Nah, di sini kalau di Unity kita sebagian besar pakai variabel global, kan udah tahu variabel global kita inisialisasinya di atas sendiri atau di luar metode. Nah, buat variabelnya sendiri kita ada bermacam-macam ini, sama seperti C, ada integer, ada float, string ada nggak ya di C, aku lupa. Ada integer, ada float, ada string, ada double, ada char, dan lain sebagainya. Nah, di sini misal buat yang tadi kan kita melakukan rotasi sama translasi pakai hardcode tuh. Ini namanya hardcode, atau ya sebutannya kalau sebutan kerennya magic number. Kenapa disebut magic number? Nah, ini 0,1 ini kita dapat dari mana? 0,01 ini kita dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul 0,1, 0,01? Oke, mungkin buat sekarang kan masih gampang, soalnya ketahuan kan, 0,1 buat rotasi. Alasannya 0,1 ya buat rotasinya nggak terlalu gede-gede banget atau nggak terlalu cepat. Translasinya juga gitu, biar nggak terlalu cepat perubahannya. Nah, biar kita selanjutnya di codingan selanjutnya kita nggak bingung. Misal hari ini kita ingat, besok kita lupa. Kok bisa 0,1 ya? Kok bisa 0,01 ya? Nah, itu kita pakai variabel. Nah, karena di sini ada float semuanya, kita kasih float. Misal yang pertama yang rotate kita kasih nama steer speed 0,1 F. Oke, berarti di sini kita ganti pakai steer speed. Terus bawahnya move speed sama dengan 0,01. Kita ganti move speed. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini penggunaan variabel. Ya nggak terlalu jauh beda sama bahasa C yang udah kalian pelajari di semester yang lalu.
Nah, cuman bedanya di Unity kita kan pakai yang namanya AOP tuh. Nah, jadi variabel-variabel ini nanti kita bisa menentukan variabelnya bisa diakses di sebuah kelas di dalam script yang satu ini, atau ada script lain bisa ngakses variabel state speed misalkan. Nah, itu namanya access modifier. Jadi sebenarnya di depannya float ini itu kita bisa nambahkan access modifier seperti kayak public atau private. Misalnya public. Nah, misal ada script yang lain, kita bisa manggil state speed ini public, ada lagi private, ada lagi protected, ada lagi internal. Nah, buat penjelasan lebih lanjut dari access modifier, kayak apa itu public, apa itu private, apa itu protected, dan lain sebagainya, itu kita bahas selain waktu aja. Jadi kurang lebih buat penggunaan variabel hampir sama dengan bahasa C yang kemarin. Jadi kita steer speed kita kasih 0,1, move speed kita kasih 0,01. Kita taruh di bagian steer speed di rotate, move speednya di bagian translate. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan code kalian udah banyak banget, ini kan cuman ya 24 line of code lah, 23 line of code. Misalkan udah ratusan, kita udah nggak bingung, tiba-tiba kok ada transform rotate 0,1 float ya, ini apa, rotate apa, kayak gitu. Atau 0,01 ini dari mana kok dapat 0,01, kayak gitu. Oh, ternyata dari steer speed. Ternyata 0,01 itu berupa steer speed yang udah kita set. 0,01 berupa move speed, kayak gitu. Kalau dijalankan ya tetap sama. Ya kan tetap sama kan, kayak yang tadi, bertambah 0,01 sama bertambah 0,1. Oh ya, selain itu penggunaan variabel juga biar memudahkan kita mengganti ini nilai dari steer speed, nilai dari sebuah dari sebuah variabel. Jadi misalkan ini nih, di fungsi yang pertama kita melakukan rotasi steer speed 0,1. Nah, misalkan di bawah lagi itu sebenarnya ada yang pakai steer speed lagi. Misalkan di bawah lagi ada tuh transform rotate 0,0,0,1 kan. Nah, salah. Nah, misalkan kalau kita nggak pakai steer speed kan berarti gini. Nah, sebenarnya kita nilainya itu pengennya sama, rotate ini 0,1, sama-sama 0,1. Nah, jadi misal kita ternyata 0,1 terlalu lambat, kita pengen naikin jadi 0,2. Nah, kalau nggak pakai variabel kan jadi kita ganti satu persatu tuh, 0,2 kayak gitu. Oke, ini masih cuman ganti di dua tempat doang. Misalkan ada banyak tuh sampai ke bawah, ada ya misalkan 10 atau 30 yang menggunakan variabel yang sama sebenarnya. Nah, itu kita bisa pakai penggunaan variabel ini tadi. Kita pakai steer speed di sini sama di sini. Misalkan kita judge ternyata 0,1 itu terlalu lambat buat beloknya, atau terlalu kurang belok lah, katakanlah. Ya kita ganti 0,2, nanti di sini bakal keisi 0,2 sama 0,2. Kayak gitu. Kalau kita nggak pakai variabel ini tadi, misal 0,1 sama 0,1, ya kita harus nyari yang 0,1 mana aja, sini sama sini. Oke, kalau di sini masih terlihat 0,1 ini sama ini. Nah, misalkan ternyata ada angka lain lagi 0,1 tuh, padahal sebenarnya itu bukan
steer speed, terus kalian ganti, kan bakal berubah semua kayak algoritmanya kayak gitu. Misal katakanlah tadi steer speed sama movement speed sama-sama 0,1. Nah, tapi kita sebenarnya cuma pengen ganti 0,1 yang steer speed. Nah, kalau nggak pakai variable kan kita nggak tahu 0,1-nya ini yang bagian mana yang harus diganti. Bagian mana aja yang harus diganti. Nah, tapi kalau pakai variable kita ya cuman ganti inisialisasi di variabelnya. Misal steer speed ya udah diganti steer speed aja. Nanti biar menyesuaikan yang bawah-bawah kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas, saya izin bertanya, Mas. Iya. Berarti nanti variabelnya juga bisa dipakai di fungsi-fungsi lainnya, Mas? Iya, bisa. Kan selama dia variabel global ya dia udah miliknya si script car ini. Misalkan kita bikin lagi custom function atau metode custom, misal apa ya, tes lah kita katakan. Dan misal kita mau bikin translasi lagi di sini, kita bisa pakai variabel-variabel yang udah ada, move speed atau steer speed tadi kan, steer speed. Jadi selama dia global atau ya di inisialisasi di script ini ya dia otomatis bakal kebaca di metode-metode lain kayak gitu. Makasih, Mas. Bisa dilanjut, Mas. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin dari sini? Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan? Udah dicoba belum? Dari aku mungkin masih bisa diikuti, Mas. Jadi bisa dilanjutin. Oke, buat yang lain? Bisa dilanjut sih, Mas.
Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, tak tambahin satu lagi itu yang namanya serialized field. Nah, jadi kan di sini kita kalau mau ganti steer speed atau move speed kan harus buka script dulu tuh. Nah, misal kita pengen ganti steer speed tanpa membuka script. Jadi kita tambahkan serialized field di depannya ini variabelnya, atau di atasnya juga bisa kayak gini. Nah, kalau kita buka di Unity, kita balik ke Unity. Nah, di bagian script, di bagian inspector di kanan ini bakal muncul steer speed. Sini muncul steer speednya 0,1. Oke. Nah, terus kalau kita play, kita bisa mainan steer speednya. Misal kalau ditambah, steer speednya kayak gitu. Jadi kita bisa mainan steer speednya kayak gini. Nah, di sini kan udah kelihatan tuh. Kira-kira gimana caranya kita bikin mobilnya gerak menggunakan steer speed. Jadi kita nanti bakal mainan buat caranya belokin, ya kita main di steer speed ini nanti. Berputar kayak gitu. Mungkin selain steer speed kita juga bisa nambahkan yang move speed. Pakai serialized field kayak gini. Kita balik ke Unity. Nah, di sini bakal ada, di bagian inspektor bakal ada move speed tambahannya. Oke, kita play. Ternyata 0,1 kayaknya kurang cepat. Kita bisa, hilang. Hilang coy. Nah, kalau kita lihat kan kita bakal mainan move speed buat maju mundur. Berarti kalau mundur move speed-nya minus, kalau maju berarti ya move speed-nya plus. Hilang coy. Kalau buat steering ya kita nanti berarti mainan di variable steer speed kayak gitu. Oke, mungkin buat pertemuan kali ini itu dulu. Jadi kita udah belajar gimana caranya bikin sebuah objek. Tadi bikin sebuah objek, sebuah kapsul, klik kanan create, beli objek sprite capsule. Terus kita bikin script. Scriptnya di attach, dimasukkan ke dalam objeknya. Kemudian di dalam script kita udah belajar apa itu fungsi start, fungsi update. Terus kita juga udah ada tambahan dictionary di dalam otak kita, apa itu transform.translate, apa itu transform.rotate. Kalau rotate buat rotasi, translate buat translasi atau perpindahan objek. Terus penggunaan dari variabel, kegunaannya apa aja, sama serialized field. Nah, dari sini kan kita udah kebayang tuh gimana caranya bikin sebuah mobil bergerak layaknya ya yang ada di game-game 2D top down kayak gitu.
gimana caranya maju, kita menggunakan move speed. Kalau plus berarti maju, kalau minus berarti dia mundur. Terus steering kiri kanan, kita nanti bisa menggunakan steer speed. Kalau plus dia nanti belok ke kiri, kalau minus dia nanti belok ke kanan, kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ini tanyakan? Saya Mas, cuma pengen tahu sih Mas, berarti nanti kameranya juga bisa dijalanin Mas? Bisa. Oh, Untuk nanti aja. Jadi nanti kameranya bisa mengikuti player, tergantung dari desain yang diberikan, apakah mengikuti player atau dia stay di sini. Cuma nanti kalau playernya menjauh, nanti kameranya juga ikut membesar. Kalau dia dekat, nanti kameranya mengecil atau gimana, nanti sesuai desain. Nah, kemungkinan buat ini nanti, buat kameranya bakal ngikutin si car ini nanti, kayak gitu. makasih Mas atas jawabannya Mas. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Nanang atau Faisal atau Irfan understandable kah? Dapat dimengerti kah? Atau mungkin ada yang dibingungkan? Dari aku mengerti Mas. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kan ada yang belum sempat install Unity juga, nanti ya bisa install cari tutorial di YouTube itu juga bisa. Atau kalau perlu bantuan bisa di grup minta bantuan, ayolah langsung game it gitu. Sementara ya gini dulu sih materi nih. Nanti ya terkait ini dulu. Belum terlalu jauh, masih bisa dikejar lah buat yang belum install Unity. Moga Mas Dim, kayaknya udah pada dimengerti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari aku segini dulu. Kan mungkin ada beberapa yang belum install Unity, jadi biar nggak ketinggalan terlalu jauh, atau mungkin ada yang masih kurang memahami atau kecepatan, nanti bisa dipelajari ulang, biar nggak terlalu cepat aja sih. Nah, kalian juga baru megang Unity, kalian juga baru belajar pemrograman kayak gitu. Jadi buat next kita bakal nge-handle gimana caranya kita nambahkan speed atau steering menggunakan tombol. Jadi misal kalau di di game driving itu kan biasanya kalau akselerasi kan pakai W, brake pakai S, steering pakai AD. Nah, itu gimana kita implementasinya ke
dalam sebuah code kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Tak kembalikan ke Rona. Halo Tas. Oh ya. Sebelumnya terima kasih dari Mas Dimas atas materinya. Ya mungkin dari teman-teman atau mungkin Mas Mbak ada yang mau menambahkan sebelum berakhir? Kalau misal masih bingung atau ada yang masih kurang paham mungkin ya bisa langsung tanya ke Mas Mbaknya juga. Lanjut. Ya, mungkin dari Mas Mbak juga mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahi. Aku izin tanya sama nambahi sih. Oh Ini ya, buat 21 nih, terakhir pemrograman itu kan semester 1-2, ini semester 2 ya? Iya, semester 2 kan. Itu kira-kira terkait pemrograman udah sampai mana ya? Halo? Kalau sampai struct Mas, terakhir. Struct. Mungkin bisa Iya, Mas, sampai diurutin nggak? Kayak udah dapat apa aja gitu. Soalnya aku juga lupa urut-urutannya materi semester 1, semester 2. C kan kalau nggak salah dulu, dapat C terus. Iya, Mas. Apa lagi ya, aku lupa. Function, Terus array, IO, input output, pointer, iya Mas, pointer juga. For looping iya. Additional udah, if, else. Oh ya, if else Mas juga pilihan ya. Oke, pointer struct. Lemamannya terkait apa itu? Kayak library atau dokumentasi gitu udah paham atau belum? Library dokumentasi itu pernah denger apa belum? Aku belum. Yang slash yang- itu Mas. Hashtag. Iya. Iya, biasanya hashtag include, Ya, ikut. Ya. terus macam-macam itu. Nah itu sih. Mungkin Tahu sedikit. cuma nggak hafal banyak gitu Mas. Nah, ini buat nambahin aja sih. Biasanya kalau di Unity itu dia itu mainnya dokumentasi sih lebih dimana. Kayak tadi kan Mas Dimas kan tadi juga pakai beberapa function juga kayak transform sama rotate kan. Itu sebenarnya kan itu udah ada di dokumentasinya Unity itu kan tadi aku udah sempat share linknya. Bisa mungkin explore di situ sih. Seperti yang dibilang Mas Dimas tadi. Yang penting kan kamu udah tahu mau dibikin kayak gimana, udah tahu. Misal tadi pengen dibuat muter-muter, pengen dibuat jalan atau pindah posisi itu kan udah tahu gitu, nanti tinggal browsing kayak mau apa ya, how to move object in Unity atau gimana, nanti pasti diarahin ke dokumentasinya. Terus di dokumentasi itu biasanya udah ada kayak semacam apa itu namanya, sedikit example atau contohnya dalam penggunaan itu sih. Nah itu coba-coba. Sebenarnya itu juga nggak terkotak di Unity aja sih. Nanti mungkin kalau udah sampai di kayak materi web atau materi lain-lainnya itu biasanya ada yang kayak gitu juga, mesti bakal pakai apa itu namanya dokumentasi. Ada yang pakai library juga, nanti kan include library kan juga pemanggilannya kan ya ada dokumentasinya juga biasanya sih. Ya itu mungkin bisa dibiasaan itu sih, mungkin bisa mulai membiasakan itu dan belajar itu lewat Unity ini sih. Monggo dimanfaatin dengan benar-benar sarana yang ada ini sih. Itu sih tambahan dari aku. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Eka atas tambahannya. Mungkin dari Mas Mbak yang lain atau dari teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan juga? Mungkin kalau misal cukup, mungkin kegiatan hari ini bisa dicukupkan juga. Sebelum ditutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau request buat pertemuan depan kita bakal bahas apa? Atau mungkin materi khusus atau bagaimana? Itu Mas. Nggak diselang-seling dah Mas. Katanya kan mau diselang-seling habis